Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sorongnews.com dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu caleg termuda yang ada di Kota Sorong yang akan maju pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Selamat siang, Mas Teguh Rivaldo. Sehat ya? Alhamdulillah sih. Iya, ini menjadi caleg termuda di Kota Sorong yang akan besok maju pada kontestasi pemilu 2024. Bisa diceritakan nih awalnya, mungkin banyak pemirsa mungkin yang belum mengenal gitu ya, nggak kenal maka nggak sayang, maka kita akan mempersilakan Mas Teguh untuk memperkenalkan diri dulu nih, mungkin dari mana asalnya, kemudian lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana gitu ya. Baik. Supaya masyarakat juga lebih mengenal kepada Mas Teguh. Silakan Mas Teguh. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Rivaldo. Saya aslinya orang Bima. Bima itu Nusa Tenggara Barat. Saya lahir pada tanggal 12 Februari 2001. 2001. Ya. Berarti mau mendekati pemilu 14 Februari ulang tahun ya. Mudah-mudahan kado terindah gitu ya. Ya, kemudian SD, SMP sampai mungkin kuliahnya di mana gitu? Kalau SD saya di Impres 1 di Klademak. Di Jalan Baru itu. Iya. Nah, itu SD saya tuh. Terus saya melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP Muhammadiyah Alamin di Kilo 10. Lalu sampai kelas 2 SMP itu saya pindah ke pondok pesantren di Jawa Timur. Lebih tepatnya itu di Mojokerto di Pacet. Di situ saya menempuh pendidikan selama 4,5 tahun. Nah, dari situ saya mendapat motivasi karena kebetulan saya punya kiai ini orangnya patriotisme. Dia sangat care terhadap bangsa ini. Sampai-sampai kan beliau juga ini pernah masuk ke dalam Istana Putih untuk mendoktrimatkan itu. Jadi kami santri ini didoktrin agar cinta kepada bangsa. Karena di Surabaya itu ada kan namanya kan 10 November kan, itu hari pahlawan. Itu kan kebanyakan santri. Nah itu kiai-kiai di Jawa Timur dia memang sudah mendoktrin kepada santrinya agar mau membela bangsa untuk terbebas dari penjajahan. Itu salah satu hal yang disampaikan kiai saya agar maksudnya itu mau untuk menjaga bangsa ini. Karena dari santri juga bisa membela bangsa. Iya, banyak kan ya, Bung Tomo semua dari santri ya. Pahlawan nasional itu kan banyak kan dari santri. Nah dari situlah kemudian termotivasi nih untuk maju jadi caleg atau gimana nih? Tapi sebelum jadi caleg saya kan tes akpol dulu. Oh, pernah tes Akademi Kepolisian. Nah, saya sampai bimbingan di Jakarta di Senayan tepatnya itu di GBK. Ada namanya pelatihan OCK. Nah di situ memang tempat jebolan-jebolannya Akpol dan Akmil itu atau tes-tes seperti itulah. Di situ banyak melahirkan calon-calon perwira muda. Karena pelatihannya itu lengkap, mulai dari akademis sampai jasmani dan rohani itu semua ada di situ. Jadi orang tua saya menempatkan saya di situ. Itu di situ saya latihan selama 1,5 tahun. Lalu saya merasa sudah siap, saya kembali ke Sorong untuk melakukan tes akpol. Itu tepatnya 2020 kalau nggak salah. Karena 2019 saya tes tanpa ada persiapan. Maksudnya itu cuma meraba-raba itu. Seperti apa sih tesnya? Jadi saya masuk ke situ. Tapi karena tidak ada persiapan, jadi saya langsung ambil latihan di situ. Kemudian saya kembali ke Sorong. Itu tepatnya itu pas sebelum COVID. Jadi beberapa minggu sebelum saya balik itu memang sudah ada peringatan COVID mau masuk ke Indonesia. Jadi pas saya sampai di Sorong itu pas lockdown. Ceritanya gitu.
Kemudian kemarin saya mau kuliah di UI, tapi karena orang tua saya nggak izinin, bertepatan juga dengan COVID itu, jadi nggak diizinin. Makanya saya ambil kuliah di UNAMIN. Atau sekarang orang bilang itu UMS. Universitas Muhammadiyah Sorong. Ambil jurusan apa sekarang? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, oke. Sudah semester berapa nih? Sekarang sudah semester 7. Sudah semester 7 ya? 7 ini ke-8 sudah. Oh, semester terakhir sudah. Semester akhir. Nah, sementara lagi bikin proposal juga. Oke. Berarti pas tahun 2020 tes akpol nggak tembus juga? Iya. Nggak tembus, belum rezeki itu namanya ya? Iya. Oke, kemudian berkuliah sampai akhirnya masuk ke dunia politik nih, gimana nih ceritanya nih? Bisa terjun langsung gitu? Ya, kembali lagi ke tadi. Karena kan kita mau mengabdi ke bangsa dan negara, itu bukan berarti kita lewat aparatur negara saja kayak militer atau apapun begitu lah. Bisa juga kan dengan berpolitik. Apalagi saya melihat celah ini bahwa di Sorong ini masih sangat sedikit anak muda yang mau terjun ke dalam dunia politik. Betul. Kalau di daerah Jawa tuh sudah banyak. Dan Jawa lah, di Makassar itu sudah ada. Nah, saya lihat ini tahun 2024 ini kayaknya anak muda bisa untuk terjun ke dalam dunia politik dan juga bisa mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi memang anak muda bisa dibilang masih sangat minim ya. Orang terjun ke politik itu karena kan pemikirannya milenial Z saat ini bahwa politik itu hanya untuk orang tua gitu ya yang berpolitik. Kemudian politik juga ini menjadi salah satu momok gitu ya buat anak muda. Ngapain sih anak muda yang ngambil politik, jalur politik gitu kan? Nah ini kenapa Mas Teguh bisa kepikiran untuk ngambil jalur tadi, mengabdi kepada negara di jalur politik khususnya untuk DPR di Kota Sorong? Karena kalau saya mau lihat ya, itu cara untuk saya. Karena kalau untuk tes kan sudah tidak bisa nih. Jadi saya ambilnya itu aja. Saya ambil jalur politik. Dan juga itu kan kalau mau dibilang sangat limited lah untuk anak-anak muda seperti kita kan. Karena mereka kan lebih acuh tak acuh pada dunia politik. Oke, kemudian Mas Teguh sendiri kenapa memilihnya ini Partai Gerindra gitu ya? Gerindra ini kan bisa dibilang partai yang cukup negarawan gitu ya, cukup keras untuk masalah ideologi negara gitu sendiri. Kenapa dipilihnya Gerindra nggak partai lain gitu yang ada di Indonesia? Karena kalau mau dilihat juga, pertama nih Pak Prabowo ini kan seorang jebolan dari militer ya, yang mana dia memimpin partai itu sebagai ketua umum kan. Jadi saya juga ya termotivasi dari situ. Beliau bisa terjun ke dalam militer dan juga setelah itu dia mau untuk terjun ke dalam dunia politik. Dan juga kebetulan saya ini termotivasi dari saya punya teman namanya itu Pak Sam. Beliau kan sudah 2 periode nih di DPRD Kota Sorong. Nah, saya lihat dia punya sepak terjangnya itu sangat bagus. Dia bisa membantu banyak orang sampai sekarang bisa menduduki sebagai ketua KKSS. Oke, KKSS Kota Sorong ya. Pak Samsudin Johan. Jadi disitulah terpancing untuk masuk ke dalam dunia politik untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, membantu banyak orang. Dan juga Gerindra ini kan dia lebih terpancing, komando. Tidak seperti yang lain karena itu kan mengambil dari basic militer juga. Jadi pimpinan bilang A, langsung semuanya A. Tidak belok-belok lagi. Nah, itu yang saya senang dari situ. Dia punya basic itu militer. Oke. Kemudian nanti nih jika mungkin sebelum terpilih juga ada nggak visi misi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kenapa nih harus memilih Mas Teguh gitu pada saat nanti pencoblosan? Ya, kalau untuk visi misi untuk DPR itu sebenarnya tidak ada. Itu lebih ke tupoksi dan motivasi diri sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, motivasi saya kan untuk pertama itu menjadi wadah untuk
anak muda khususnya di Sorong, Papua Barat Daya nih. Karena mereka tuh saya lihat teman-teman saya juga mempunyai bakat-bakat yang saya bilang sangat memukau juga, tapi tidak kelihatan karena tidak ada tempat untuk mereka sampaikan. Mungkin butuh bantuan apa, tapi kan mereka tidak ada kenalan di DPR nih karena kebanyakan orang-orang tua juga. Jadi saya termotivasi dari situ, saya bisa menjadi wadah buat mereka agar siapa tahu kan mereka punya bakat itu bisa menjadi go internasional dari saya menyampaikan aspirasinya mereka ke pemerintah dan pemerintah bisa melihat mereka. Kemudian kalau kembali ke tupoksinya DPR kan menyampaikan aspirasi masyarakat, kembali lagi saya bisa merangkul masyarakat Kota Sorong dan juga bisa menyampaikan apa yang mereka keluh kesahkan. Karena kebanyakan tuh mereka sekarang menilai DPR itu DPR itu apa sih, tidak ada gunanya. Terus membangun DPR itu apa, dia tidak pernah membangun apa-apa gitu kan, salah. Yang membangun itu kan eksekutif, pemerintah, bukan DPR. Kalau DPR kan dia hanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Nah, nanti di pemerintah itu apakah dikabulkan atau tidak itu kembali ke mereka. Yang penting kan kita sudah care kepada masyarakat dengan cara menyampaikan apa yang mereka perlukan. Oke. Mungkin satu kendala kalau di bagian eksekutif dan legislatif itu kan sering jarang ketemunya nih, match-nya jarang ketemu. Kayak tadi legislatif sering menyuarakan suara dari masyarakat, kemudian dari eksekutif mungkin nggak akan mengeksekusi dengan baik nih. Dan biasanya sering waktu itu melempem nih anggota DPR untuk vokalnya mengkritisi pemerintah. Nah, Mas Teguh sendiri punya komitmen nggak untuk tetap menyuarakan suara masyarakat dengan seteguh-teguhnya sesuai namanya Mas Teguh sendiri itu? Ya tetap, tapi kembali lagi kepada masyarakat, apakah mereka bisa memilih orang yang akan jadi calon ini, yang akan dilantik ini dengan baik atau tidak. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang mungkin karena uang atau apa. Seperti itu kan, kembali lagi ke hati, pilihan sesuai hati, jangan tergiur dengan apa, serangan fajar atau uang atau segala macam. Lihat dari figurnya. Seperti itu. Ya, tapi kalau Mas Teguh sendiri siap nggak, maksudnya siap, pasti siap. Memperjuangkan itu suara kan masyarakat? Sudah menjadi tupoksi DPR kan, kalau tidak dikerjakan berarti kita zolim kepada masyarakat. Nah itu pekerjaan kita. Seperti itu. Oke. Sip. Mungkin ada harapan ke depannya, apa yang diharapkan Mas Teguh untuk pencalonan kali ini? Ini baru pengalaman pertama ya untuk maju sebagai caleg DPR di Kota Sorong, Dapil 3. Ada harapannya nggak ke depan seperti apa? Ya, saya harap kembali lagi seperti tadi sih. Saya harap masyarakat bisa memilih dengan tepat. Karena ya kadang-kadang itu orangnya itu sudah tepat, tapi pemilihnya nih dia sudah memilih dengan baik pada awalnya, tapi dia tergiur dengan akhirnya. Mungkin karena ada janji-janji apa gitu. Kan kebanyakan ini janji-janji ini tidak benar. DPR mau janji apa sih? Dia bukan eksekutif kok. Mungkin dia tuh cuma bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya paling tidak mereka bisa melihat lah masyarakat itu. Karena saya setiap turun ke lapangan ini, yang paling mereka suarakan itu minimal kalau jadi DPR itu masih ingat kita di bawah ini. Jangan sampai lupa. Gitu. Oke. Sip. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Teguh ya untuk kali ini. Tadi ada poin penting yang disampaikan oleh Mas Teguh bahwa jangan sebagai pemilih itu jangan tergiur dengan janji-janji ataupun serangan fajar. Pada akhirnya itu serangan fajar itu yang menentukan, karena masyarakat itu sekarang udah pintar-pintar ya. Kalau ada yang kasih 100, ada yang kasih 200, dipilih yang lebih besar gitu. Tapi habis itu selesai. Tidak ada hati nurani. Memilih dengan hati nurani, kemudian pilih orang yang tepat yang bisa memperjuangkan suara masyarakat di kursi legislatif, karena itu sangat penting untuk penganggaran, untuk evaluasi, untuk program-program dari eksekutif itu sendiri. Dan satu lagi, jangan sampai 100-200 dari mereka itu ditukar dengan suara Anda. Kalian punya suara itu kan 200.000 itu cuma ditukar dengan
Maksudnya 5 tahun itu ditukar dengan 200.000. Kalau dibagi itu berapa? Dapatnya berapa coba? Oke. 200.000. Kalau 1 tahun aja 360 sekian hari. Ya. Hanya beberapa sen gitu ya, nggak sampai beberapa sen sih. Jadi cuma bisa dinikmati hari itu. Hari itu saja. Ke depan kalian mau tagih gimana? Nggak bisa. Iya. Karena mereka bilang, kemarin saya sudah bayar kalian punya suara. Iya, betul. Jadi jangan sampai tergiur dengan jangan sampai salah pilih lah. Dengan receh, uang receh. Uang receh katanya Pak itu ya. Oke, pemirsa, mungkin ini bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kembali lagi, ini adalah caleg termuda yang ada di DPRD Kota Sorong yang akan berkontestasi pada pemilihan 14 Februari mendatang dari Partai Gerindra nomor urut 02 Partai Gerindra 02 juga. Jadi ingat, untuk DPRD Kota Sorong nomor 2, Partai Gerindra nomor 2 juga. Ini menandakan bahwa sekarang anak-anak muda sekarang sudah tidak takut lagi untuk berpolitik, dan mari kita berikan kepercayaan kepada anak-anak muda untuk duduk di kursi legislatif. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Pace Muda Teguh Rivaldo, caleg DPRD Kota Sorong, Dapil 3, lebih tepatnya Distrik Sorong Timur, Sorong Utara, dan Kelauwurung, ingin mengajak kepada Pace, Mace, dan kakak dorang agar memilih dengan tepat orang yang dapat memperjuangkan aspirasi Pace dan Mace dorang. Ingat, jangan karena 100-200 kamu masa depan putus. Jangan lupa, tanggal 14 Februari 2024, saya Teguh Rivaldo, nomor urut 2, Partai Gerindra. Pace Muda berjuang untuk menang untuk rakyat.